Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Sebelumnya, tolong bantu di subscribe, like, dan notifnya dulu ya teman-teman. Malam semakin larut. Suara jangkrik saling bersahutan yang beradu dengan suara lolongan anjing pemburu milik para warga setempat. Angin laut yang berhembus dari tenggara menerpa perkampungan tersebut, menambah dinginnya udara malam, hingga membuai para penduduk untuk terlelap dalam mimpi mereka masing-masing. Namun, di dalam sebuah rumah salah satu penduduk desa, sepasang suami istri diam terpaku dengan wajah pucat di kamar putri mereka. Sang istri gemetar. Teriakan dan suara tangisan putri mereka memenuhi ruangan kamar tersebut, tapi mereka tidak dapat melihat wujud dari sang anak. Kedua suami istri itu hanya bisa melihat dipan tempat tidur putri mereka bergerak sendiri, dan sebercak darah merah kental membasahi tikar yang terbuat dari batang pohon rumbia. Hati mereka begitu teriris. Ibu, tolong aku, Ibu. Mendengar anak mereka minta tolong dengan suara yang begitu lirih, membuat hati sang ibu pilu. Jiwanya seakan terkoyak, tak mampu mendengar desakan tangis dan teriakan anaknya yang penuh penderitaan. Sang ibu pun akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Sedangkan sang ayah mulai panik melihat istrinya pingsan. Sebuah kursi dari kayu yang ada di kamar itu diangkatnya dan kemudian dilemparkan ke arah dipan hingga kursi itu patah. Tapi suara erangan yang bercampur tangisan dan minta tolong dari sang anak malah semakin kencang, hingga siapapun orang yang mendengarnya akan membuat hati menjadi miris. Ampun, ayah, tolong aku. Merasa apa yang dilakukannya tidak membuahkan hasil, sang ayah pun memukul dan menendang ke sembarang arah secara membabi buta, berharap si pemerkosa terkena jurus pukulan paniknya. Tapi hingga tenaganya habis terkuras dan membuatnya terkulai lemas tidak berdaya, tetap saja sang ayah tidak mampu menolong anaknya. Pukulan dan tendangannya hanya menerpa angin. Putus asa menjadi jalan satu-satunya. Suhu udara di dalam kamar tersebut perlahan mulai terasa semakin panas, bersatu dengan aura mistis yang entah dari mana datangnya. Yang pasti, aura tersebut mampu mengalahkan dinginnya tiupan angin tenggara yang begitu dingin. Suara teriakan tanpa wujud itu nyaring memecah malam hingga radius 1 kilometer. Bersamaan itu suara anjing menggonggong semakin nyaring saling sahut-sahutan. Bahkan suara burung hantu mulai berterbangan menuju ke satu titik, di mana titik itu adalah tempat kejadian pemerkosaan berlangsung, membuat suasana malam di perkampungan tersebut semakin mencekam. Para penduduk yang terlelap di alam mimpi terbangun oleh kerasnya suara teriakan tersebut. Suara kentongan yang terbuat dari bambu beberapa kali berbunyi untuk memanggil penduduk untuk berkumpul. Suasana malam pun berubah sedikit terang oleh cahaya obor yang dibawa penduduk desa. Jika dilihat dari antariksa, kumpulan cahaya obor itu tidak akan kelihatan. Tapi kalau dilihat dari ketinggian seperti Monas, kumpulan obor yang dibawa para penduduk itu seperti sekumpulan kunang-kunang yang lagi pesta kawin. Ketegangan terlihat jelas terpancar dari setiap raut wajah mereka. Para penduduk sudah berkumpul di depan rumah sepasang suami istri tersebut, tapi tidak ada satupun yang berani masuk. Aura mistik yang menyelimuti sekitar rumah itu begitu kuat, membuat para penduduk bergidik ketakutan. Kepala suku yang baru datang langsung mendobrak pintu rumah itu. Dia merasakan mara bahaya telah menimpa penghuni rumah. 5 orang laki-laki mengikuti kepala suku memasuki rumah itu. Saat memasuki rumah tersebut, aroma darah begitu menyengat. Wush, brok! Sekelebat bayangan terlihat terbang keluar dari sebuah kamar.
Bersamaan itu suara lolongan anjing terdengar begitu nyaring dari kejauhan. Kepala suku memasuki kamar tempat keluarnya sang bayangan, dan kepala suku terpaku, tapi hanya sesaat. "Cepat minta bantuan, sisanya bantu aku untuk mengangkat mereka," ujar kepala suku.